Bab 1391. Galaksi binatang. Sesuai dengan namanya, itu adalah galaksi yang terdiri dari binatang buas. Ras binatang galaksi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini untuk bereproduksi dan menjalani kehidupan mereka. Ini adalah peradaban tingkat 5, dan merupakan yang terkuat di antara galaksi. Tidak hanya kekuatannya tak terhitung jumlahnya dibandingkan Bima Sakti, peradaban tingkat 3, tetapi juga jauh lebih besar. Singkatnya, ras manapun yang berada di puncak peringkat di sini akan mampu memusnahkan Bima Sakti. Klan ular berkepala 9 merupakan salah satu perwakilannya. Mereka hanya bisa masuk ke dalam 10 besar di bis galaksi. Namun, jika mereka bisa mengabaikan Universe Enforcers, mereka bisa dengan mudah menggulingkan Milky Way dengan kekuatan penuh mereka. Tidak hanya itu, jika seseorang memindahkan Bima Sakti ke galaksi binatang, galaksi itu mungkin tidak akan menempati lebih dari 1/10 ruang. Kita harus tahu bahwa masih banyak sekali area yang belum ditemukan di Bima Sakti. Jika semua area yang belum ditemukan itu dijumlahkan, jumlahnya akan lebih besar dari area Bima Sakti yang diketahui. Oleh karena itu, orang hanya bisa membayangkan betapa besarnya galaksi binatang itu. Klan ular berkepala 9 tinggal di tepi galaksi binatang, dan satu-satunya yang menghalangi antara klan tersebut dan Bima Sakti adalah zona kehampaan. Namun, zona kekosongan juga sangat luas. Orang normal tidak akan mampu melewatinya. Sayangnya, bagi klan ular berkepala 9, manusia di Bima Sakti adalah makanan lezat yang dapat meningkatkan pertumbuhan. Oleh karena itu, mereka selalu berlomba-lomba untuk menguasai Bima Sakti. Terus terang saja, mereka ingin membesarkan manusia di Bima Sakti sehingga mereka bisa memakannya kapan saja mereka mau untuk mempercepat pertumbuhannya. Namun, klan ular berkepala 9 adalah ras besar di peradaban level 5. Menurut konvensi alam semesta, mereka tidak diizinkan untuk mengambil tindakan terhadap Bima Sakti, yang hanya merupakan peradaban level 3. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh peradaban tingkat tinggi, dan para penegak alam semesta adalah orang-orang yang menetapkan aturan-aturan ini. Tanpa penegak alam semesta dan konvensi alam semesta akan menjadi kacau. Akan terjadi peperangan terus-menerus antara galaksi dan ras, dan warga sipil tidak akan pernah menikmati hari damai. Yang kuat akan melahap yang lemah agar menjadi lebih kuat, sedangkan yang lemah tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk berkembang. Inilah yang terjadi bertahun-tahun lalu. Saat itu, tidak ada batasan yang ditetapkan oleh konvensi alam semesta. Bahkan ketika peradaban tingkat tinggi menyadari ada yang tidak beres dan memunculkan konvensi alam semesta, tak seorang pun mau mematuhi aturan tersebut. Mereka tetap melakukan apapun yang mereka mau dan sepenuhnya mengabaikan konvensi alam semesta hingga para penegak alam semesta datang untuk menghancurkan ambisi orang-orang itu. Mereka menghukum para pelanggar aturan dan bahkan memusnahkan beberapa orang yang arogan. Akhirnya, semua orang sadar. Sejak saat itu, reputasi Universe Enforcers bergema di seluruh alam semesta. Meski waktu telah berlalu, reputasi mereka tidak pernah pudar. Tentu saja, para penegak alam semesta akan muncul dari waktu ke waktu. Mereka akan menemukan orang-orang yang menentang konvensi alam semesta secara diam-diam dan menghukum mereka dengan keras. Sejujurnya, alasan peradaban tingkat tinggi menetapkan konvensi alam semesta untuk membatasi ras-ras di alam semesta bukanlah untuk menjaga ketertiban alam semesta dan melindungi yang lemah. Mereka tidak begitu agung. Sebaliknya, mereka tidak ingin peradaban yang sudah level 6 dan di atasnya terlahir kembali di bawah tembakan. Ini adalah alasan yang paling penting. Bagaimanapun juga, alam semesta itu terlalu besar. Jika setiap orang terus-menerus ditekan oleh perang, mungkin saja sebuah peradaban tingkat tinggi akan tiba-tiba lahir di salah satu sudut alam semesta. Inilah yang tidak ingin dilihat oleh para pembuat aturan tersebut. Di tepi galaksi binatang. Di wilayah kekuasaan klan ular berkepala 9, sebuah retakan besar tiba-tiba muncul di angkasa. Seekor kura-kura besar memanjat keluar dari celah dan berdiri tegak di kehampaan. Mengaum, kura-kura besar itu mengeluarkan suara seperti raungan. Hal itu menyebabkan banyak makhluk di planet sekitar merasa pusing.
Mereka mendongak ke kehampaan di atas mereka dengan kaget karena ingin melihat apa yang membuat suara itu. Kemunculan kura-kura besar itu langsung menarik perhatian klan ular berkepala 9. Kepala dan tetua senior klan ular berkepala 9, Lucius dan Serpentin, segera tiba di tempat kejadian. Bab 1392. Manusia merupakan makhluk paling mujarab di alam semesta. Oleh karena itu, semua ras di alam semesta akan meniru bentuk manusia. Lucius dan Serpentin muncul dalam wujud manusia. Hanya selama pertempuran mereka akan kembali ke bentuk asli dan menampilkan 100% kekuatan tempur mereka. Melihat kura-kura besar yang entah kenapa muncul di depannya sambil memancarkan aura yang hanya dimiliki oleh seorang penguasa alam abadi yang kuat, keduanya sedikit bingung. Berdasarkan apa yang mereka ketahui, tampaknya tidak ada ras kura-kura di galaksi binatang, bukan? Bahkan jika ada, mereka akan sangat lemah. Mengapa ada kura-kura besar dari alam abadi di sini? Juga, saat ia muncul, ia mengeluarkan suara yang keras sekali. Jelas saja, itu tidak datang dengan damai. Tunggu. Keduanya tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka melihat bahwa sebenarnya ada sebuah bangunan di belakang kura-kura besar itu. Apakah kura-kura besar ini hanya sebuah tunggangan? Serpentin dan Lucius saling berpandangan. Pada saat ini, mereka merasa sangat terkejut dalam hati mereka. Jelas saja, orang biasa tidak bisa menggunakan binatang peringkat penguasa alam abadi sebagai tunggangan mereka. Meskipun itu hanya seekor kura-kura, dia adalah seorang penguasa alam abadi. Hanya orang yang lebih kuat darinya yang bisa menjinakkan raksasa setingkat ini. Siapa ini? Apa yang mereka lakukan di wilayah klan ular berkepala 9? Bolehkah aku tahu apa yang sedang dilakukan yang mulia di wilayah klan ular berkepala 9? Serpentin tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Lama tak berjumpa, bajingan berkepala 9. Apa kalian sudah melupakanku? Sebuah suara bercanda bergema melalui kehampaan, membuat Serpentin dan Lucius mengerutkan kening. Orang ini tidak datang dengan damai. Keduanya tidak menjawab, melainkan menatap bangunan di punggung kura-kura besar itu. Mereka ingin melihat siapa yang datang untuk membuat masalah. Setelah David selesai berbicara, dia berjalan keluar gedung bersama Amadi, lalu berjalan menuju Serpentin. Saat dia melihat David, Serpentin mengenalinya. Bima Sakti Abadi yang baru, David Liddell. Belum lama ini, saat David pertama kali masuk ke Eternal Realm, dia memperlihatkan kekuatannya kepada Serpentin. Oleh karena itu, Serpentin memiliki kesan yang mendalam terhadap David. Dia telah menjelajahi galaksi binatang selama bertahun-tahun, namun, belum pernah mengalami kerugian sebesar itu. Salah satu kepalanya di tubuh emas abadinya dipenggal oleh David menggunakan pedangnya dari galaksi lain. Dapat dikatakan tindakan David tidak menimbulkan banyak kerugian, tetapi tetap saja sangat menghina. Ini benar-benar memalukan bagi Serpentin. Dia telah melangkah ke alam abadi sejak lama. Meski dia hanya seorang ruler ranker, dia sudah berada di tahap akhir. Sebaliknya, David baru saja masuk ke alam abadi, dan dia hanya seorang ruler ranker pemula. Keduanya adalah dua wilayah kecil yang terpisah. Serpentin memang telah memandang rendah David, seorang Eternal yang baru, dan itulah sebabnya hal itu terjadi. Tidak dapat dipungkiri bahwa pedang David memang menakutkan. Bahkan setelah sekian lama, Serpentin masih takut akan hal itu. Bab 1393. Klan ular berkepala 9, salah satu dari 10 ras terkuat di galaksi binatang, juga merupakan tipe karakter yang akan membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Setelah mengalami kekalahan sebesar itu saat menghadapi David, tentu saja Serpentin tidak akan membiarkan hal ini terjadi begitu saja. Selain itu, mereka juga mengetahui hubungan yang tidak dapat didamaikan antara klan ular berkepala 9 dan manusia dari Bima Sakti. Klan ular berkepala 9 gagal menaklukkan Bima Sakti beberapa kali sebelumnya. Kali ini, seorang abadi lahir di Bima Sakti dan begitu kuat saat ia memasuki alam abadi. Jika David terus tumbuh, kemungkinan besar dia akan menjadi alasan genosida klan ular berkepala 9 di masa mendatang. Oleh karena itu, baru-baru ini mereka telah merencanakan sesuatu yang bertentangan dengan Bima Sakti.
Klan ular berkepala 9 bahkan menghabiskan banyak uang untuk meminta bantuan dua ras lainnya. Sekalipun mereka tidak dapat mengalahkan Bima Sakti, mereka harus menyingkirkan David, ancaman yang berpotensi besar. Yang tidak diduga oleh klan ular berkepala 9 adalah bahwa David akan mendatangi mereka sebelum mereka bisa mengambil tindakan. Siapa yang memberinya keberanian? Dan apa kura-kura besar ini di alam abadi? Juga, apakah pemuda di sebelah David akan membantunya menimbulkan masalah bagi klan ular berkepala 9? Serpentin dan Lucius berpikir pada saat yang sama. Lucius menatap Serpentin, mengangguk sedikit, dan Serpentin memberi isyarat bahwa dia mengerti. Dia diam-diam mengambil sebuah benda dari tangannya dan meremukkannya dengan ringan. Gelombang yang tak kasat mata menyebar dan bergerak ke kejauhan. Kecepatannya begitu cepat bahkan dapat menembus kehampaan. Pada saat ini, David dan Amadi telah mencapai tepi punggung kura-kura besar itu, berdiri di hadapan Serpentin dan Lucius. Kekuatan pikiran David yang kuat sebenarnya telah mendeteksi gerakan-gerakan kecil Serpentin. Namun, dia tidak menghentikannya. Pihak lainnya hanya meminta bantuan. Dengan Amadi, seorang penegak alam semesta, di sisinya, mengapa ia harus takut akan hal ini? Ditambah lagi, Celeste, sosok yang menakutkan, juga berada di belakangnya. Ayo lakukan. Panggil sebanyak-banyaknya pembantu yang kamu punya. Mereka akan tetap ketakutan setengah mati saat mendengar nama Universe Enforcer. David sudah tidak sabar menantikan ini. Jika para pembantu yang dipanggil oleh klan ular berkepala 9 tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan penegak alam semesta, ekspresi seperti apa yang akan mereka tunjukkan? Akankah mereka bekerja sama untuk mengalahkan klan ular berkepala 9? David, kamu dari Bima Sakti, jadi apa yang kamu lakukan di galaksi binatang? Tanya Serpentin. Apakah hanya klan ular berkepala 9 yang diizinkan mengirim orang untuk mengacaukan Bima Sakti? Apakah aku tidak diizinkan datang ke wilayahmu dari Bima Sakti? Apa ini? David mencibir. David, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kami telah mengurus urusan kami sendiri di galaksi binatang buas. Kapan kami pernah menyeberang untuk mengacaukan Bima Sakti? Jangan bicara omong kosong, kata Serpentin dengan marah. Cek, Serpentin, aku telah bertemu banyak orang yang tidak tahu malu, tetapi ini pertama kalinya aku melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Bawahan memang meniru sifat buruk atasan mereka. Tampaknya semua ular berkepala 9 sama sepertimu. Anda, Serpentin kehilangan kata-kata setelah David membalas. David, kau berada di galaksi binatang buas dan ini adalah wilayah klan ular berkepala 9, bukan Bima Sakti. Beritahu kami mengapa kau ada di sini, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam, selalu Lucius. Betapa kejamnya dirimu. Datanglah padaku. Aku akan menerima semua yang kau miliki. Kata David dengan nada meremehkan. Lucius menatap David dan tidak lagi membuang-buang napas. Sebaliknya, dia meraung, semua orang, seorang abadi dari Bima Sakti datang ke galaksi binatang untuk menginjak-injak semua orang. Jika kita membiarkannya terus berlanjut, bagaimana galaksi binatang akan terus menunjukkan wajah kita kepada orang lain? Bagaimana menurutmu? Setelah dia berkata demikian, sebuah suara kembali terdengar. Bab 1394. Lucius, berhentilah mencoba membangkitkan emosi semua orang. Ini masalah antara klan ular berkepala 9 dan Bima Sakti. Jangan menyeret semua orang ke dalamnya. Kau telah melakukan perbuatan itu dan telah menuai semua keuntungan, tetapi sekarang kau ingin semua orang membantumu karena lawanmu ada di sini untuk membalas dendam. Logika macam apa ini? Orang yang berbicara adalah Tarzan, kepala klan kera raksasa Titan dari galaksi binatang. Klan kera raksasa Titan dan klan ular berkepala 9 merupakan musuh lama. Kedua ras itu telah bertempur selama puluhan ribu tahun, dan masing-masing telah menikmati kemenangan yang adil. Pada titik ini, tidak ada pihak yang memiliki cara untuk menghadapi pihak lainnya. Bagaimana bisa Tarzan melewatkan kesempatan ini untuk mengejek klan ular berkepala 9? Tarzan, perselisihan di antara kita adalah masalah di dalam galaksi binatang, tetapi sekarang ini melibatkan dua galaksi. Bukankah kau dari galaksi binatang?
Atau kau sudah bergandengan tangan dengan lawan? Lucius meraung. Jika David tidak menemukan pembantu dan memiliki 3 Eternals di sisinya, Lucius pasti sudah bekerja sama dengan Serpentin untuk mengurus David. Sekalipun mereka tidak dapat membunuh David, mereka akan melukai dia dengan serius untuk memberinya pelajaran yang sangat penting agar dia tidak dapat terus bertumbuh. Sekarang, lawan mereka memiliki 3 Eternals, jadi bahkan jika Lucius merekrut 2 pembantu lagi, akan tetap menjadi 4 lawan 3, dan mereka tidak akan bisa menimbulkan kerusakan fatal pada David. Lucius harus mengajak ras lain di galaksi binatang untuk berpihak padanya. Jika dia berhasil, dia akan mempunyai peluang besar membunuh David di sini juga. Memang benar bahwa para Eternals itu abadi, tetapi selama Lucius mengerahkan segenap kekuatannya untuk menghancurkan semua yang ada dalam diri David dalam sekejap tanpa meninggalkan setetes darah pun, maka David tidak akan mampu beregenerasi bahkan jika ia memiliki semua kemampuan yang ada di dunia. Ini merupakan pendekatan satu dan selesai. Lucius, berhentilah menuduhku dengan tidak benar. Siapa yang bersekutu dengan Bima Sakti? Aku tidak tahan dengan klan ular berkepala 9. Agar dapat berkembang dengan cepat, kalian sebenarnya ingin membesarkan manusia, makhluk paling mujarab dari semuanya, untuk menjadi makanan kalian. Ini sudah menjadi rahasia umum. Selama bertahun-tahun, kalian telah menyusup ke Bima Sakti berkali-kali untuk mencoba mengendalikan manusia. Sekarang setelah mereka memiliki seorang abadi dan berada di sini untuk membalas dendam, kalian mengancam semua orang dengan tujuan yang baik. Mengapa kalian tidak memikirkan hal ini ketika kalian memakan manusia? Tarzan terus mengoceh, menceritakan semua hal yang telah dilakukan klan ular berkepala 9 terhadap Bima Sakti selama bertahun-tahun. Dia tahu David akan bertindak kuat kali ini. Jelaslah, David sudah sepenuhnya siap dan datang untuk membalas dendam. Selama ras lain di bis galaksi tidak campur tangan, klan ular berkepala 9 akan berada dalam bahaya saat ini. Dengan kata lain, bahkan jika mereka lolos dari malapetaka ini, mereka pasti akan menderita kerusakan serius. Ini tidak diragukan lagi merupakan berita terbaik bagi klan kera raksasa Titan. Sekalipun klan kera raksasa Titan berbadan kekar, mereka bukanlah orang bodoh. Ras apapun yang bisa berubah menjadi manusia tidaklah bodoh. Mereka juga tahu untuk memanfaatkan situasi untuk menciptakan hasil terbaik bagi diri mereka sendiri. Tarzan, aku akan merobek mulutmu jika kau terus bicara omong kosong. Pada saat ini, kemarahan Lucius hendak meledak. Apa yang mereka lakukan bukanlah rahasia di bis galaksi, tetapi berbeda ketika Tarzan mengatakannya di depan semua orang. Tingkat keberhasilan rencana Lucius untuk memanfaatkan pertikaian antar galaksi untuk membunuh David anjlok hingga mendekati 0. Kamu lebih tahu daripada siapapun di dalam hatimu jika aku berbicara omong kosong. Semua orang, tolong jangan bantu orang ini, mereka harus menanggung akibat dari kesalahan mereka sendiri. Anda, Lucius menatap kekosongan di arah Tarzan. Energi dalam tubuhnya mulai berfluktuasi hebat. Lapisan cahaya keemasan muncul di permukaan tubuhnya. Inilah tanda pertama pengaktifan tubuh emas abadi. Bab 1395. David memandang Lucius yang sudah murka dan tak dapat berkata apa-apa. Apa yang sedang terjadi? Dia hanya mengucapkan 2 kalimat dan klan ular berkepala 9 akan bertarung dengan orang lain. Sekarang, dia berada dalam peran pendukung. David teringat orang yang baru saja membuat Lucius marah. Dia tampaknya adalah kepala klan kera raksasa Titan. Terakhir kali dia melangkah ke alam abadi, Tarzan muncul untuk membalas Lucius sampai dia kehilangan kata-kata. David tidak menyangka dia akan datang lagi kali ini. Tampaknya terdapat permusuhan yang cukup besar antara klan kera raksasa Titan dan klan ular berkepala 9. Apa, Lucius, dilihat dari caramu bertindak, apakah kau berpikir untuk melawanku? Kalau begitu, ayolah, kapan aku, Tarzan, takut padamu? David, saudaraku, biarkan aku membantumu menguji orang ini terlebih dahulu, dan kemudian kau dapat memanfaatkan kesempatan untuk bertindak. Suara Tarzan datang dari kehampaan. Lucius sudah hampir meledak setelah Tarzan memicunya. Dia bersiap mengaktifkan tubuh emas abadi untuk memberi Tarzan pelajaran. Namun, setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan Tarzan,
sebagian besar amarahnya padam. Dia tidak mengurus David dan para Eternals lain yang datang untuk membuat masalah, jadi tidaklah bijaksana untuk menyeret Tarzan ke dalam pertempuran. Lupakan saja, seorang pahlawan tidak akan menderita kerugian langsung. Saya harus menanggungnya untuk saat ini. Setelah menyingkirkan David, aku akan mencari cara untuk membuat klan kera raksasa Titan membayarnya. Lucius berpikir dalam hati. Apa yang dikatakan Tarzan membuatnya tampak seperti tidak takut pada Lucius dan siap untuk melemparkan tantangan dan melawannya, tetapi kalimat terakhirnya tidak diragukan lagi merupakan pengingat bagi Lucius. Kamu masih belum berurusan dengan David yang datang kepadamu untuk menimbulkan masalah. Apakah kamu tidak memberi kesempatan kepada David dan yang lain jika kamu bertarung denganku sekarang? Harus dikatakan bahwa Tarzan, kepala klan kera raksasa Titan, cukup cerdas. Dia tidak seperti kebanyakan orang yang memiliki anggota tubuh yang berkembang baik tetapi berpikiran sederhana. Kata-katanya tidak hanya melindungi reputasinya dan klan kera raksasa Titan, tetapi juga membuat Lucius tidak berani melakukan apapun padanya. Pada akhirnya, ia juga menyatakan niat baik kepada David. Dapat dikatakan bahwa dia telah membunuh 3 burung dengan 1 batu. Dengan IQ yang dimiliki David, dia secara alamiah mengerti apa yang sedang terjadi. Tampaknya Tarzan juga tidak mudah untuk dihadapi. Mengapa sebagian besar makhluk galaksi ini lebih pintar daripada manusia? Tarzan, masalah antara kedua ras kita, bagaimanapun juga, adalah konflik internal di dalam bis galaksi. Kita bicarakan nanti saja. Sekarang, kita harus melawan orang luar bersama-sama. Pertama, kita harus mengurus David, si berandal dari Bima Sakti yang datang ke sini untuk membuat masalah. Dan kemudian kita akan membicarakan hal-hal lain. Lucius menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil menahan amarah di hatinya. Lucius, kau harus membereskan kekacauan yang kau ciptakan sendiri, klan ular berkepala 9. David ada di sini untukmu, jadi jangan libatkan kami. Kami bukan orang bodoh dan kami tidak akan melibatkan diri dalam kekacauanmu. Tarzan terdiam setelah mengatakan ini dan tidak bersuara lagi. Tujuannya telah tercapai, dan langkah selanjutnya adalah melihat sejauh mana David bisa melangkah. Mudah-mudahan, dia setidaknya akan melukai klan ular berkepala 9 dengan parah dan membuat mereka menderita kerugian besar. Jika tidak, usahanya untuk membantu David akan sia-sia. Semuanya, karena Bima Sakti telah mendatangi kita, setidaknya kita harus melakukan sesuatu, bukan? Kapan kita, para monster galaksi, menerima perlakuan seperti itu? Untuk menjaga martabat galaksi monster, saya harap semua orang dapat bersatu dan menyerang orang luar. Lucius masih membuat keributan. Dia ingin membangkitkan kebenaran ras-ras utama di galaksi binatang, dan bersama-sama mengambil tindakan melawan David, orang luar. Akan tetapi, setelah dia berbicara sekian lama, tidak seorang pun menanggapinya. Apa yang baru saja dikatakan Tarzan sangat berpengaruh. Mereka berada di galaksi binatang dan David adalah orang luar dari peradaban rendah, dan bahkan setelah dia melangkah ke alam abadi dan membawa Bima Sakti ke peradaban tingkat menengah, itu masih jauh lebih buruk daripada peradaban tingkat 5 yang sudah mapan seperti galaksi binatang. Namun, beberapa ras kuat yang siap menentang David, orang luar, menjadi bungkam setelah Tarzan membuat keributan seperti itu. Tarzan benar. David tidak datang ke sini untuk menyerang seluruh galaksi binatang karena dia tidak punya kekuatan. Dia hanya ingin membalas dendam pada klan ular berkepala 9. Bab 1396. Ini semua adalah kejahatan yang dilakukan oleh klan ular berkepala 9. Mengapa mereka harus terlibat dalam kekacauan ini? Lucius masih berbicara sendiri. Ia berpikir hal ini akan memotivasi semua orang untuk menyerang David bersama-sama. Kalau saja Tarzan tidak mengatakan hal tadi, mungkin ada yang benar-benar berani maju. Pada titik ini, David tidak tahan lagi. Dia hanya mengucapkan 2 kalimat sampai sekarang, tetapi Lucius terus berbicara. Celeste memintanya untuk menangani ini sesegera mungkin. Jika terus seperti ini, dia tidak tahu berapa lama Lucius akan bertahan. Lucius, sampai kapan kau akan terus mengoceh? Kau harus menjelaskan tujuan kedatanganku hari ini. Kau telah menargetkan Bima Sakti selama bertahun-tahun,
jadi setidaknya kau harus memberiku penjelasan, kan? Kata David. Lucius kesal karena David memotong pembicaraannya. Dia menunggu beberapa saat. Tetap saja, tidak ada seorang pun yang mau maju. Lucius ingin mencabik-cabik Tarzan. Kalau bukan karena dia, hal ini tidak akan terjadi. David, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, dan aku tidak punya apapun untuk dijelaskan kepadamu. Saat kau melangkah ke alam abadi terakhir kali, kau menyerang klan ular berkepala 9 tanpa alasan, dan sekarang kau mencari masalah lagi. Apakah kau pikir seluruh klan kita lemah? Kurasa kau meremehkan galaksi binatang, jawab Lucius dingin. David mencibir dan tidak meneruskan pembicaraan dengan Lucius. Sebaliknya, ia berkata kepada Amadi yang berada di sampingnya, Amadi, sepertinya kita tidak punya pilihan selain mengambil tindakan hari ini. Lawan memiliki 2 Eternals, jadi kau bisa memilih satu. Bagaimana kalau menyerahkan yang satu lagi padaku? Kamu baru saja menjadi seorang Eternal, apakah kamu bisa mengatasinya? Ada 2 ruler ranks di pihak yang berlawanan, kenapa tidak? Amadi tidak menyelesaikan kalimatnya. Dia yakin David akan mengerti maksudnya. Tentu saja, Amadi tidak memiliki masalah dalam menghadapi seorang penguasa ranker alam abadi yang terlambat. Meskipun Amadi juga merupakan seorang penguasa alam abadi akhir seperti pihak lainnya, ia berasal dari peradaban Jefel tinggi. Banyak tekniknya yang berkali-kali lipat lebih kuat dari peradaban tingkat menengah ini. Akan tetapi, Amadi tidak menganggap hal serupa dapat dikatakan untuk David. Bagaimanapun, David baru saja menjadi seorang penguasa ranker pemula alam abadi. Perbedaan antara kedua belah pihak adalah 2 wilayah kecil. Tidak mudah untuk melampaui kedua alam kecil ini untuk mengalahkan lawan-lawannya. Karena itu, Amadi ingin David memberitahu pihak lain secara langsung bahwa dia adalah penegak alam semesta. Begitu mereka mengetahuinya, pihak lain pasti akan berlutut dan memohon belas kasihan. Seberapa mudah dan sederhanakah hal ini? Mengapa dia bersikeras mengambil tindakan sendiri? Amadi, kita baru tahu setelah aku mencobanya, kata David sambil terkekeh. Tentu saja dia tahu apa yang dimaksud Amadi. Namun, David tahu apa yang kurang dari dirinya, dan itu bukanlah kekuatan. Begitu mereka sampai di Star Kingdom, David yakin bahwa ia dapat meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat menggunakan sistem tersebut. Dia tidak memiliki pengalaman tempur, dan sistem tidak dapat memberikan ini kepadanya. Sekarang ada kesempatan bagus baginya untuk meningkatkan pengalaman tempurnya, bagaimana David akan melewatkannya. Terlebih lagi, dia memperoleh banyak kepercayaan diri setelah dia memenggal salah satu kepala dari tubuh emas abadi serpentin. Kalau begitu, aku menginginkannya, kata Amadi sambil menunjuk Lucius. Dia tidak tahu apa yang membuat David berani melawan seseorang yang pangkatnya lebih tinggi dari dirinya. Akan tetapi, karena David bilang ia mau, sebaiknya mereka bertarung saja. Sekalipun David tidak dapat mengalahkan lawannya, Nona Celeste masih ada. Baiklah, serahkan sisanya padaku, kata David bersemangat. Bab 1397. David dan Amadi bersiap dan siap beraksi. Lucius mengerutkan kening. Apakah kalian semua benar-benar membiarkan orang-orang dari Bima Sakti ini melakukan apapun yang mereka inginkan di galaksi binatang? Tanya Lucius dengan keras. Lucius, karena David ada di sini untukmu, sebaiknya kau lawan saja dia. Mereka hanya berdua jadi mereka tidak akan menindasmu dalam hal jumlah. Lagi pula, David baru saja melangkah ke alam abadi. Apa yang kau inginkan dari kami? Apakah klan ular berkepala 9 begitu lemah sehingga kau bahkan tidak bisa menerima tantangan ini? Sebuah suara yang dalam dan menggema berkata. Lucius terdiam saat mendengar suara ini. Jelas saja identitas pihak lain membuatnya takut. Pada saat ini, ledakan, 2 ledakan keras terdengar secara berurutan. David dan Amadi mengaktifkan tubuh emas abadi mereka. 2 sosok emas besar berdiri di kehampaan, tampak seperti raksasa yang berdiri tegak. Kalau diperhatikan dengan seksama, raksasa emas milik David lebih kecil dari milik Amadi. Ukuran tubuh emas abadi bervariasi. Ukurannya akan berubah seiring dengan kekuatan seseorang. Semakin kuat orangnya, semakin besar tubuh emas abadi.
Jika Celeste, seorang Eternal Realm Sovereign Ranker, mengaktifkan miliknya, raksasa milik David hanya akan mencapai lututnya. Mirip seperti orang dewasa di samping anak yang berusia beberapa tahun. Klan ular berkepala 9 telah mendatangkan malapetaka di Bima Sakti sejak lama, dan bahkan memperlakukan manusia di Bima Sakti sebagai makanan. Hari ini, saya, David Liddell, datang untuk mengumpulkan bunga sebagai penguasa Bima Sakti. Raksasa emas yang diubah oleh David berbicara, dan suaranya yang menggelegar bergema di seluruh kehampaan. Setelah melihat bahwa David telah mengaktifkan tubuh emas abadi, Lucius dan Serpentin tidak akan menunjukkan kelemahan mereka. Mereka hanya bisa melawan. Kemudian, keduanya mengaktifkan tubuh emas abadi mereka pada saat yang sama. Cahaya keemasan melesat ke langit, seketika berubah menjadi 2 monster besar. Kedua monster ini masing-masing memiliki 9 kepala yang sangat besar dan mengerikan, dan setiap kepala memperlihatkan lidahnya yang mengerikan. Inilah wajah sebenarnya dari klan ular berkepala 9. 2 manusia dan 2 binatang berdiri di udara. Adegan ini membuat Celia dan yang lain yang sedang menonton di dalam gedung di atas kura-kura besar itu berteriak ketakutan. Terutama Celia, Pearl, dan lainnya. Mereka lebih lemah dan belum mengalami hal ini. Pada saat yang sama, mereka juga khawatir tentang keselamatan David. Mia dan Astrid telah melihat David menggunakan tubuh emas abadi. Karena itu, mereka tidak terlalu terkejut. Meski begitu, ketika mereka melihat 2 ular berkepala 9 yang besar, mereka tetap merasa khawatir terhadap David. Ini adalah pertama kalinya Lorraine melihat ini. Saat dia melihat keempat bayangan raksasa yang menjulang tinggi di kehampaan, dia tidak memiliki sedikit pun rasa takut di dalam hatinya. Sebaliknya, dia merasa gembira dan penuh harap. Suatu hari, dia juga akan mencapai level ini. Selena menghibur Celia dan yang lainnya di pinggir lapangan. "Selen, apakah David akan baik-baik saja?" tanya Celia. "Jangan khawatir. Karena David melakukan ini, aku yakin dia akan baik-baik saja. Bukannya kamu tidak mengenalnya dengan baik. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak dia yakini," hibur Selena. Meski begitu, ada sedikit kekhawatiran di matanya. Semua orang menatap keempat sosok besar di kejauhan. "Haha, Amadi, aku pergi dulu," kata David sambil tertawa keras. Setelah berbicara, dia mendesak bayangan emas raksasa untuk melangkah maju dan menyerang Serpentin. "David, terakhir kali kau beruntung dan melukaiku saat kau menyergapku. Kali ini, aku ingin menunjukkan kepadamu bahwa kau tidak bisa mengalahkan ruler ranker yang terlambat." Setelah selesai berbicara, Serpentin juga menyerang David. Seorang pria dan seekor binatang bertemu di tengah. David mengulurkan tangan dan mencengkeram salah satu kepala Serpentin, mencoba merobeknya. Akan tetapi, sebelum ia sempat mengerahkan tenaganya, kepala Serpentin lainnya melilit tubuh bagian atas David, membuatnya tak bisa bergerak. Kemudian, Serpentin melepaskan salah satu kepalanya dan membuka mulutnya untuk menghadapi David. Setelah itu, mulutnya mulai mengumpulkan kekuatan. Tak lama kemudian, sebuah bola energi terbentuk. Bola itu tampak akan mengenai David saat ia tak bisa bergerak. Bab 1398. Pada saat ini, Amadi datang dan meninju kepala Serpentin di mana energi itu berkumpul. Ledakan. Bola energi itu menyimpang dari posisi semula dan melesat ke dalam kekosongan. Tepat saat Amadi hendak membantu David, Lucius juga datang. Seketika dia pun menghubungi Amadi dengan David berjuang keras melepaskan diri dari belenggu Serpentin. Kenyataannya, meskipun Amadi tidak datang menolongnya saat itu, David masih punya cara untuk melarikan diri. Dia belum menggunakan kekuatan pikirannya. 4 sosok emas besar bertarung bersama dalam kehampaan. Semua orang menggunakan metode yang paling primitif, pertarungan jarak dekat. Serpentin dan Lucius akan segera mengumpulkan bola energi untuk menyerang David dan Amadi kapanpun mereka memiliki kesempatan. Akan tetapi, bola energi tidak pernah mengenai sasarannya. Tentu saja tidak efisien untuk menggunakan serangan jarak jauh semacam ini dalam pertempuran jarak dekat. Namun, salah satu bola energi ditembakkan ke posisi kura-kura besar. Hal itu membuat Selena dan orang lain yang tengah gugup menonton pertarungan itu merasa ngeri.
Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika sebuah bola cahaya besar mendekat. Tepat ketika mereka mengira mereka akan hancur, bola energi itu lenyap tanpa jejak saat mendekati gedung tersebut seolah-olah tidak pernah ada. Apa? Adegan ini juga membuat bingung banyak Eternals di bis galaksi. Mereka tidak terkejut bahwa kura-kura raksasa itu dapat menghalangi bola energi klan ular berkepala 9. Lagi pula, kura-kura besar itu juga seorang abadi. Namun anehnya, bola energi itu bisa menghilang tanpa jejak. Namun mereka tidak terlalu mempertanyakannya. Setelah bola energi menghilang, suara Celeste terdengar di telinga Selena dan yang lainnya. Lihat saja tanpa khawatir. David baru saja masuk ke alam abadi, jadi dia mendapatkan pengalaman bertarung dengan melawan pihak lain. Dia tidak akan berada dalam bahaya. Terima kasih, Celeste. Terima kasih, Guru. Para wanita itu berterima kasih kepada Celeste. Mereka kembali menonton pertempuran di kejauhan tanpa khawatir setelah mendengar apa yang dikatakan Celeste. Asalkan David tidak dalam bahaya. Lucius dan Amadi sama-sama kuat dalam pertarungan mereka. Mereka tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Tujuan Amadi adalah mencegah Lucius ikut serta dalam pertarungan antara David dan Serpentin. Jika ia bisa melakukannya, misinya akan selesai. Sekarang, dia tahu David memanfaatkan lawannya untuk mendapatkan pengalaman. Sekalipun Serpentin berada di atas angin dan menekan David, ia tidak menyebabkan kerugian berarti pada David. David selalu dapat menghindari serangannya pada saat-saat paling kritis. Hal ini membuat Serpentin kesal. Ia merupakan penguasa alam abadi yang terlambat, sedangkan David baru saja melangkah ke penguasa tingkat pemula. Akan tetapi, dia masih belum dapat mengalahkan David setelah sekian lama. Ada banyak sekali tokoh kuat yang menyaksikan pertempuran ini. Seberapa memalukan hal ini? Terakhir kali, dia dipenggal oleh David dalam serangan mendadak dan telah mempermalukan dirinya sendiri di bis galaksi. Kalau dia tidak membalikkan keadaan, bagaimana dia bisa mempertahankan gengsinya? Serpentin merasa cemas dan hendak memukul David dengan pukulan besar. Dia harus membuat David membayar harganya. David melawan Serpentin untuk mendapatkan pengalaman bertempur dengan Eternal. Ketika saat kritis tiba, dia akan menggunakan kekuatan pikirannya untuk menghindari serangan lawan. Walau seluruh tubuhnya memar, tidak ada bagian vitalnya yang terluka. Bab 1399. Ledakan. Terdengar suara keras. Pukulan Void yang dilancarkan David menghantam dada Serpentin dengan keras. Namun ketika Serpentin terkena serangan, ia pun berbalik dan mengayunkan ekornya ke arah David sekuat tenaga. Memukul. Keduanya menerima pukulan penuh lawan dan terhuyung mundur. Tempat-tempat yang mereka lewati hancur berantakan, dan planet-planet yang mereka lewati hancur total. Klan ular berkepala 9 merupakan ras yang jago bertahan dan memiliki fisik yang kuat. Sementara itu, tubuh David juga tidak kalah dengan mereka setelah ditempa oleh sistem. Dari segi kekuatan fisik saja, keduanya dapat dianggap seimbang. Akan tetapi, David hanyalah seorang ruler ranker pemula, sedangkan Serpentin merupakan ruler ranker akhir, yang 2 tingkatan kecil lebih tinggi daripada David. Selain itu, Serpentin telah hidup selama hampir 10.000 tahun dan memiliki lebih banyak pengalaman tempur dibandingkan dengan David. Oleh karena itu, Serpentin memiliki keunggulan sejak awal pertempuran ini. Namun, tujuan David sekarang adalah mengumpulkan pengalaman bertempur, sehingga dia akan bereaksi dengan tepat saat bertemu seseorang yang kuat di Star Kingdom di masa mendatang. Karena itu, dia tidak menggunakan satupun kartu truf-nya. Dia hanya menggunakan sebagian kecil kekuatan pikirannya untuk membantunya, dan dia bahkan tidak menggunakan pedang pemecah kejahatan. Keduanya bertukar pukulan satu demi satu dan sesekali mundur. Serpentin sedang dalam proses mundur sementara 9 kepala ularnya mengumpulkan energi pada saat yang sama. Tak lama kemudian, sebuah bola energi besar terbentuk di depannya. Bola itu lebih dari 10 kali lebih besar daripada bola energi yang dikumpulkannya hanya dengan 1 kepala sebelumnya. Kekuatan yang terkandung dalam bola ini tidak diragukan lagi. Jika David terkena bola energi super ini, tubuh emas abadinya akan hancur. Sekalipun tidak akan membunuh David secara langsung, itu akan melukainya dengan parah. Saat David melihat Serpentin mengumpulkan energi,
dia tahu pihak lain akan memberinya pukulan hebat. David melambaikan tangannya dan pedang merah panjang secara otomatis terbang keluar dari sarungnya di punggung Mia. Lampu merah menyala dan jatuh ke tangan David. Saat David memegang pedang pemecah kejahatan, pedang merah panjang juga tiba-tiba muncul di Eternal. Tangan Golden Body. Dengan pedang pemecah kejahatan di tangan, sikap David berubah. Energi tajam menyebar ke sekeliling dengan dia sebagai pusatnya. Amadi melihat ini dan matanya menyipit. Bukankah itu senjata yang terikat jiwa? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin David memiliki senjata terikat jiwa di tangannya? Perlu diketahui, senjata jiwa semacam ini jarang ditemukan, bahkan di kampung halaman Amadi. Amadi juga membawa 2 di antaranya. Salah satunya diberikan kepadanya oleh ayahnya yang merupakan kepala Star Mansion saat ia melangkah ke alam abadi. Yang satunya lagi diberikan oleh ibunya. Saudara-saudaranya di alam abadi yang tak terhitung jumlahnya tidak memiliki banyak senjata ini, dan sebagian besar dari mereka bahkan tidak memiliki satupun. Ini bahkan mempertimbangkan fakta bahwa mereka semua adalah keturunan langsung dari Star Mansion. Mereka hanya akan diberikan 1 jika mereka telah memberikan kontribusi signifikan terhadap Star Mansion. Amadi mendapatkannya dengan mengandalkan identitasnya sebagai kepala Star Mansion yang lebih muda. Akan sangat sulit untuk mendapatkan senjata Soulbound sendirian. Dia mungkin hanya menemukan 1 jika dia beruntung dan bersedia mempertaruhkan nyawanya menjelajahi semua jenis reruntuhan berbahaya. Tentu saja, ada kemungkinan lebih tinggi dia akan meninggal dalam proses itu. Setiap senjata Soulbound tak ternilai harganya. Tanpa diduga, David yang lahir di peradaban tingkat rendah, memilikinya. Ini sungguh luar biasa. Terlebih lagi, Amadi merasa pedang di tangan David haruslah yang terbaik bahkan di antara senjata jiwa. Itu lebih maju dari 2 buah benda yang dimilikinya. Bab 1400. David sungguh beruntung. Bahkan Amadi merasa sedikit cemburu pada saat itu. Awalnya ia khawatir kalau David tidak akan sebanding dengan Serpentin, mendiang Ruler Ranker. Sekarang, tampaknya dia terlalu banyak berpikir. Dengan senjata di tangannya, David memiliki kesempatan untuk melawan seseorang yang pangkatnya lebih tinggi darinya. Tidak heran dia begitu percaya diri sekarang. Anak ini menyembunyikan begitu banyak rahasia. Seperti yang diharapkan dari pria yang kebal terhadap keterampilan pengamatan bintang. Apapun yang terjadi, saya harus merekrut David ke Star Mansion. Membawa pria yang beruntung seperti itu ke Star Mansion dapat dianggap sebagai kontribusi besar bagi Star Mansion. Kalau itu terjadi, ayah pasti akan memberiku hadiah lagi. 1. Amadi menatap David dengan ekspresi gembira. Untungnya, David sedang sibuk mengurusi langkah besar Serpentin. Kalau tidak, dia pasti akan salah paham dengan sorot mata Amadi. Celeste juga menyaksikan pertarungan itu di luar, di sebuah ruangan yang ditutupi lautan merah di dalam bangunan mewah di punggung kura-kura besar itu. Dia melihat pedang merah panjang di tangan David dilemparkan ke tangan tubuh emas abadi. Apa? Celeste tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah pelan. Jelaslah bahwa dia juga sangat terkejut saat ini. Menarik. Betapa menarik. Betapa sangat menarik. Aku tidak menyangka akan ada senjata terikat jiwa berkualitas tinggi di peradaban tingkat rendah. David, aku sangat penasaran tentang berapa banyak rahasia yang kau sembunyikan. Aku menantikan hari ketika semuanya akan terungkap. Kuharap kau tidak mengecewakanku, gumam Celeste. 1. Senjata Soulbound merupakan harta langka bagi Amadi. Namun, bagi orang sekuat Celeste, benda ini tidaklah begitu berharga. Dia memiliki lebih dari 1 benda ini. Yang benar-benar mengejutkan Celeste adalah bahwa David, seorang anak dari peradaban tingkat rendah, juga memilikinya. Bahkan di peradaban tingkat menengah, senjata terikat jiwa sulit ditemukan, apalagi di peradaban tingkat rendah. Jumlah mereka hanya akan lebih banyak di peradaban tingkat tinggi. Akan tetapi, semuanya berada di tangan kekuatan besar. Jika 2 orang abadi dengan kekuatan serupa bertempur, memiliki senjata terikat jiwa dan tidak memiliki senjata terikat jiwa akan menghasilkan hasil yang sangat berbeda. Ini sangat bagus untuk pertempuran antara peringkat yang berbeda.
Bukan hanya Amadi dan Celeste yang mengenali pedang pemecah kejahatan di tangan David sebagai senjata terikat jiwa, tetapi para tokoh kuat lainnya dari galaksi binatang yang menyaksikan pertempuran itu secara diam-diam juga mengenalinya. Ini adalah peradaban tingkat 5, jadi mereka telah melihat lebih banyak hal daripada peradaban tingkat 3 seperti Bima Sakti. Apakah itu? Senjata pengikat jiwa. Itu adalah senjata pengikat jiwa yang legendaris. Suara-suara terkejut yang dibumbui keterkejutan terdengar satu demi satu. Terakhir kali David menggunakan pedang pemecah kejahatan untuk memenggal kepala serpentin, jaraknya sangat jauh, jadi tak seorang pun bisa mengetahui dengan jelas teknik apa yang digunakan David. Kali ini mereka semua berada di dekatnya, sehingga mereka dapat melihat dengan jelas. Memang itu adalah senjata jiwa yang legendaris. Senjata yang mengikat jiwa. Sepasang mata posesif menyala dalam kehampaan, menatap pedang pemecah kejahatan di tangan David. Mereka seperti orang tua mesum yang telah dikurung selama ribuan tahun dan akhirnya melihat seorang wanita cantik. Mereka tidak sabar untuk menerkamnya dan mendominasinya. Hanya ada 3 senjata terikat jiwa di seluruh galaksi binatang. 2 di antaranya berada di tangan ras kuat peringkat pertama, dan 1 berada di tangan ras peringkat kedua. Semua orang ingin memilikinya. Di antara 10 ras teratas di bis galaksi, kecuali 2 ras dengan soulbound weapon, kekuatan ras lainnya tidak terlalu jauh. Jika seseorang bisa mendapatkan soulbound weapon, peringkat mereka akan langsung naik ke posisi ketiga atau bahkan kedua. Itulah sebabnya semua orang mengenakan tampilan ini. Bahkan 2 ras besar yang sudah memiliki soulbound weapons pun tidak terkecuali, karena mereka juga menginginkannya. Tentu saja, akan lebih baik jika memiliki lebih banyak senjata yang kuat ini.